Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sirin. Qala Ibnu Sirin. Ma hasadtu ahadan. Aku tidak pernah iri kepada seseorang pun. Ala syai'in. Aku tidak pernah iri kepada seseorang pun. Ala syai'in, dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia. Koma li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsuduhu ala dunya. Karena jika dia itu termasuk penduduk sorga, karena jika dia itu termasuk penduduk surga, fa kaifa ahsuduhu ala dunya. Maka bagaimana aku bisa iri kepadanya terhadap dunia? Wahia haqiratun fil jannah. Karena dunia itu hina. Hina sekali apabila dibandingkan dengan surga. Karena dunia itu hina sekali apabila dibandingkan dengan surga. Itu. Koma wa in kana min ahlin nari. Kalau memang dia ini termasuk penduduk neraka, fa kaifa ahsuduhu ala dunya. Maka bagaimana aku iri kepadanya? Maka bagaimana aku iri kepadanya ala dunia, terhadap urusan dunia? Wahua, padahal yasiru, dia akan menuju ilan nar, ke neraka. Dia akan menuju ke neraka. Endingnya apa? Endingnya neraka. Lalu apa kan iri karo wong sing ati mlebu neraka? Lah kon iri sama orang yang akan masuk neraka, kuwi masuk neraka. Naudzubillah. Itulah. Jadi tidak bisa iri blas. Tidak bisa iri blas. Kalau dia penduduk surga, ya sudah. Surga, dunia di surga tidak ada apa-apanya. Ya mana? Kalau ya jangan, tapi seakan. Kalau dia misalnya endingnya ke neraka, berarti kan endingnya tidak baik. Kenapa harus iri, anak? Jadi tidak ada iri kalau urusan dunia. Itulah. Ngerti maksudnya ini? Ada perkataan Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah. Ma hasadtu ahadan ala dunya. Abadan. Li'anna dunya haqiratun indallah. Haqirah indallah. Hina. Karena dunia hina apabila di dalam pandangan Allah. Lah bayangno. Lek di surga itu kan ludahnya bidadari itu, kalau dia meludah, ya apa? Itu nih mas, itu nih bidadari kalau ngeludah, dunia ini wangi. Itu nih, durung minyak wangi.
Tidak ada sama sekali. Ya. Wa idza an'amallahu ala akhika bi ni'matin falaka halatan. Wa idza, dan jika an'amallahu, Allah memberikan nikmat, dan jika Allah memberikan nikmat ala akhika, kepada saudaramu, bini'matin, dengan satu nikmat, falaka, maka untuk muhalatan, dua keadaan. Ihdahuma antak rohaha wa tuhibba zawalaha wa huwa al-hasadu. Yang pertama, engkau benci, menginginkan hilangnya nikmat dari saudaramu. Keadaan yang pertama, engkau benci dan engkau menginginkan hilangnya nikmat dari saudaramu itu. Nah, iki wa huwa al-hasadu. Inilah yang dinamakan dengan iri atau hasad. Atsaniyatu alla tuhibba zawalaha. Engkau tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Engkau tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Wala takroha wujudaha, dan engkau tidak membenci keberadaannya. Wala tashtahi li nafsika mithlaha, walakin tashtahi li nafsika mithlaha. Tetapi engkau menginginkan hal itu, hal serupa untuk dirimu. Itu. Waktu sama, dan rasa ini dinamakan ghibtotan wa munafasatan. Maka hal ini dinamakan iri yang baik. Iri yang baik, ghibtoh namanya, ghibtoh. Dan munafasah, persaingan dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Itu. Gak apa-apa kok. Kalau anak tidak kemungkinan, biarkan dia dapat nikmatnya Allah, alhamdulillah. Itu memang dia berhak mendapat seperti itu. Anak juga ingin seperti itu. Nah, itu gitu, bagus. Itu namanya persaingan. Ya, tak apa-apa boleh. Tapi kalau itu harus hilang, berdiri itu harus hilang. Kalau tidak hilang, anda lego. Sampai wong iri ku pernah didatangi setan, wis ngene wis. Itu kan yang inti iri kan punya sapi banyak. Ya. Ana ndak matikan sapinya dia, kata setan, tapi tak kasih lebih dari dia, ndak. Aku ndak diberi sapi sebenarnya ndak apa-apa. Pokoknya dia ndak punya sapi.
jawahat. Iri itu jawahat. Karena munculnya dari beberapa unsur kan. Kemarin itu at-takabbur, wal ghadab, wal pengku, wal kurang ajar, wal kepala batu. Kabeh mlebu. Pokok sing elek-elek ngono kabeh. Puncake hasud. Lah wong marah ndak? Wong marah itu kadang-kadang kalau sudah beritahu bisa nurut. Ngamuk. Oh, seakan miskin. Dia kan gini, seakan. Iya seakan cuma, iya miskin, salah. Maaf, seakan. Ya wis, kelem kan. Tapi lek iri ndak. Karena itu satu unsur tok itu. Marahnya situ, sombongnya situ, keras kepala satu. Ini penyakit kabeh nglumpuk dikerucutkan yaiku hasud. Ukur. Wong hasud ini. Fa ammal awalu fa haramun, jelas. Maka yang pertama iri dengki itu jelas. Jelas weh, tak boleh. Masuk kata iri oleh, nah oleh. Haram. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa. Am yahsudunan nasa. Apakah mereka akan iri dengki an-nasa kepada manusia ala ma atahumullahu, karena apa-apa yang Allah telah berikan kepadanya. Min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Qalat ummul mu'minin Sofiyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Ummul Mukminin Sayyidina Sofiyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Sofiyah ini al-ismul kamil Sofiyah bintu Huyai. Ya. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab bin Sa'ya bin Tha'lab bin Ubaid bin Ka'ab bin Khazraj atau Khazraj. Aus dan Khazraj bin Abi Habib min sadati Yahudi Bani Nadir. Jadi dari keturunan anak-anak pembesar Bani Nadir. Paham ini? Nasabuha tantami ila Sibti Harun alaihissalam, akhi Musa alaihissalam. Jadi nasabnya kembali kepada Nabi Allah Harun, saudaranya Nabi Allah Musa. Kelahirannya Madinah. Lahir beberapa tahun sebelum hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islamnya beliau pada waktu perang, setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar. Tahun ke-7 Hijriah.
Sifatnya beliau akilah, cerdas, berakal, cerdas. Halimah, bijaksana. Wafiyah, melaksanakan segala kewajiban. Perkataannya katanya, wa kanat taqulu, beliau pernah mengatakan, ma khalaqallahu khalqan, ma khalaqallahu khalqan, tidaklah Allah menciptakan satu makhluk ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, melebihi min Rasulillah, melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wafatnya beliau pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 50 Hijriah. Ada pendapat 52 Hijriah, berarti 50 tahun. Ada pendapat 52 setelah hijrahnya Nabi SAW. Beliau wadufinat fil Baqi. Beliau dikubur di pekuburan Baqi. Sayyidina Sofia bin Huyai. Itu. Di sini ceritakan, beliau mengatakan kepada Nabi, Jabi wa ammi min indika yauman. Suatu hari, ayahku dan pamanku datang dari menemui engkau ya Rasul. Faqala abi li ammi. Mata kurufi. Maka ayahku berkata kepada pamanku, mata kulufi, apa pendapatmu tentang dia? Maksudnya Nabi Muhammad. Apa pendapatmu tentang dia? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kola berkata, aku mengatakan innahu nabi. Katanya pamannya, aku mengatakan ya, ini yang saudara ya, ana yakin, ana katakan kepadamu, dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyara bihi Musa alladzi basyara bihi Musa. Yang Nabi Allah Musa telah memberikan kabar gembira. Yang Nabi Allah Musa telah memberikan kabar gembira. Yang Nabi Allah Musa telah memberikan kabar gembira. Itu. Paham ini? Perlu kan ya, benar ya. Kemudian apa yang dikatakan di sini? Kemudian apa? Qala famataro. Katanya ayahku, famataro. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kalian tahu dia Nabi ya. Kemudian diberikan kabar gembira Nabi Allah Musa. Tulis kok menang. Nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Tulis. Coba menang, tulis. Paham ya? Apa jawabannya? Lah kita orang tahu kebenaran ya Allah. Hah? Percaya kan? Enggak mas. Jawabannya bukan gitu. Qala aro mu'adatahu ayyamal hayati.
Katanya pamannya, aku melihat bahwa kita harus memusuhinya sepanjang hidup. Bayang no ini. Ya. Ya. Padahal itu kebenaran kan? Ya itu. Makanya kadang-kadang mereka itu orang-orang Islam itu tahu bahwasanya ini sesuatu yang tidak masuk dalam akal sebetulnya. Ada unsur nanti manusia gini kok jadi Tuhan. Ini itu sebetulnya tidak masuk dalam akal. Cuma ya segitu itu. Nah, ini jelas-jelasan loh. Jelas-jelasan loh hidayah kok. Menurut kamu siapa dia? Nabi. Itu nabi yang dikabarkan Nabi Allah Musa itu. Padahal dia kan katanya pengikut Nabi Allah Musa. Terus ya apa? Maka kalau menurut pendapat Tanah dimusuhi sepanjang hidupnya gitu. Ya iri. Intinya itu iri, Mas. Nah, masing-masing benci-benci kan gitu kadang-kadang. Benci kepada fulan, benci kepada ini, benci kepada... Padahal tahu kebenarannya itu ada. Cuma karena perasaan iri, nah itu iri repot, iri, jahat. Nah ya, berbagai penyakit hati terkumpulkan dalam satu hasad namanya. Itu ngamuk tok, ngamuk, saiki ini, saiku ini, sak dendemi. Akhirnya kacamatai kotor. Delok wong mari adus durung adus. Ngerti kacamata? Ati. Kacamata iki lek kotor, ketok sampean mari adus elek. Kok ngono ya? Cing, tata. Diperseni, deloken. Oh iya. Apa? Ati. Nah, penyakit yang paling bahaya apa? Penyakit hati. Ente bisa bayangkan, iri itu penyakit bukan 1 2 ya. Hati dikumpulkan jadi satu, masuk kepada formula namanya iri. Iki ini. Sudah. Kon kai ilmu dak iso. Dikek apa? Dikek duwo. Dikek duwo. Ayo. Semoga selamat semuanya ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.